ke dalam juga harus suci. Termasuk juga ya mereka yang ingin menulis Hizbus Sayfi. Tidak bisa Hizbus Sayfi tulis sembarangan kalau untuk dijadikan simat. Jadi ada 30 syarat yang mana kalau saya baca ya saya sendiri tidak sanggup. Jadi dulu yang sanggup menulis Hizbus Sayfi ini yang saya tahu ya diantaranya untuk di Indonesia Syekh Umar Baidowi sama Ki Muhammad bin Yusuf Surabaya yang sanggup. Kemudian kenapa ketika menulis Hizbus Sayfi ini orang itu tidak boleh bergerak? Kenapa? Jangan sampai melangkai air mengalir walaupun ini ada di dalam perut bumi. Kalau melewati itu batal asroh. Sampai seperti itu. Tulisnya misalnya fa, ini harus bolong. Titiknya fa sama kof kan titik tidak boleh. Titik dua disambung kayak nulis sembarangan kita nulis itu. Jadi harus dua titik, harus dua titik. Tulisannya kolamnya tidak boleh dengan yang dari logam, harus dari kolam zaman dulu, kolam jeruk itu pakai tinta jeruk. Sehingga saya mendapatkan yang masih mentahan ya, yang ditulis oleh ahlinya. Siapa? Syekh Abdul Qadir Alawi memberi kepada saya ini yang satu dalam simat Sayfi yang ada ini tulisannya kaki. Jadi saya mikir, waduh, kalau kayak gini saya tidak sanggup. Intinya ada 30 syarat yang harus dipenuhi. Kalau tidak, ya tidak ada apa-apanya, tidak ada astronomi. Jadi tidak perlu mikir ini sebenarnya. Ini untuk kalangan yang memang mampu dan harus melalui harus melalui pendidikan khusus oleh orang yang memang sudah punya standar khusus untuk mendidik. Sehingga Syekh Abdul Qadir Alawi itu ceritanya selama kurang lebih 30 atau 40 tahun ya, dia dididik tes kok mati tes kok mati sendiri, kenapa? Coba bagi satunya aja. Oh ya makin. Jadi apabila ya dari pengakuan langsung dari lisan Syekh Abdul Qadir Alawi selama 40 tahun dibimbing oleh Syekh Idris, dia tidak pernah keluar, tidak pernah pergi keluar kota melebihi 40 km. Karena setiap saat dipanggil langsung harus datang. Kemudian ya kejadian yang langka terjadi. Apa? Ketika saya dilestaf oleh khalifah, saya tidak boleh lagi baca Sayfi karena pada saat itu ya kumpul-kumpul lah ya, pembaca Sayfi. Ya pada saat itu saya sudah diberi oleh Allah kemampuan 20 kali, 21 kali 2 jam selesai, alhamdulillah pada saat itu. Kemudian ya oleh khalifah disuruh berhenti, diganti dengan selawat Fatih. Cukup kamu baca selawat Fatih dan juga ada wasaya Syekh agar supaya kita ihtimam dengan selawat Fatih. Nah, setelah seperti itu saya cerita pada Syekh Abdul Qadir bahwa saya oleh Syarif dilarang baca hizib lagi, kemudian hanya ihtimam dengan selawat Fatih. Apa yang terjadi? Dia langsung kayak euforia meluk saya, hadiranlah, selamat untuk kamu, selamat untuk kamu. Kamu oleh Syekh dikasih yang ringan dengan pahala setara
dengan amalan yang berat sebagaimana dibebankan kepada saya, dan saya harus bersabar untuk itu. Jadi itu. Oleh karena itu para ikhwan rahimakumullah, ya kita jangan terlalu nyari-nyari yang akan menjadi beban bagi kita. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, selanjutnya wa anna allaha yuktihim min amali kulli amilin yubalu minhu amaluhu, ya, aktsara min mi'ati alfi di'fin ma yu'ti sahiba dalikal amali fadlan minhu. Jadi wa anna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yu'ti, memberikan kepada pengamal wirid thariqah Tijaniyah min amalin, dari amal, kullu amilin, yang ke setiap amal yang yuqbal minhu amaluhu, ya, dari orang yang beramal yang diterima amalnya. Ya, Ikhwan Tijani diberi oleh Allah amal yang sebagaimana para pengamal yang diterima amalnya. Kemudian ad-durmin mi'ati al-bidifin, dengan kelipatan lebih banyak yang didapat oleh Ikhwan Thariqah Tijani, 100.000 kali lipat. Mahyu tosoiber dalikal amal, ya, sebagaimana yang diberikan kepada orang yang beramal tadi dan amalnya makbul. Ikhwan Tijani dapat pahala amal tersebut yang makbul tersebut dari setiap orang yang punya amal diterima, dan dapat kelipatan 100.000 kali lipatnya. Fadlan minhu, dan ini semata-mata bukan karena hebatnya yang bersangkutan, tapi murni fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, wa anna min ahadihim, dan di antara pengamal thariqah Tijani, man idza ra'ahu sahsun, yaitu orang jika seseorang melihat orang tersebut yaumal itsnaini awil jum'ati, pada hari Senin dan hari Jumat, fa inna ra'yatul jannati bighairi hisabin wala iqab, maka yang melihat orang tersebut dijamin oleh Allah masuk surga tanpa hisab. Jadi di antara ikhwan thariqah Tijani, di antara pengamal thariqah Tijani ada, ya, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala warasah, ya, warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berdasarkan min Imam Al-Hammam, ya, ini warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada hari Senin dan hari Jumat, di mana pada hari tersebut orang yang dapat warisan tadi dilihat oleh orang lain, maka orang yang melihatnya dapat jaminan masuk surga tanpa masuk surga tanpa hisab dan tanpa disiksa. Dan ini warisan dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diwariskan ke Syekh dan kepada orang-orang khusus dari muridnya. Kemudian ada lagi wa anna min ahadihim, dan di antara murid-muridnya Syekh radhiyallahu anhu, man idza ra'ahu sahsun, ya, jika seseorang melihatnya, dan ini tidak harus hari Senin, tidak harus hari Jumat, kapan saja. Wa qala lahu ra'i, kemudian yang melihat orang tersebut tahu kalau orang ini mempunyai keutamaan, orang yang melihatnya akan selamat. Tahu, kemudian dia berkata, ishhad bi'anni ra'ituka ya dal hilal mardiyah, saksikan saya telah melihat Anda, wahai orang yang pemilik hilal al-mardiyah,
Jadi hilal itu bulan, al-mardi diridhoi, artinya wahai orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saksikannya, saya sudah melihat sampean, wahai pemilik keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waqala lahu ar-ra'i, waqala lahu al-mar'i, dan orang yang dilihat tadi, yang orang punya kehususan tersebut berkata, syahid tulaka, saya bersaksi kepada Anda, bi annaka, sesungguhnya Anda ra'aitan, melihat aku. Fa inna ra'yatul jannata bi amanin wa salam. Jadi orang yang melihat tadi dan minta persaksian tersebut dijamin masuk surga dengan aman dan selamat. Jadi ada di antara para masyayikh punya kedudukan kapan saja, tidak harus hari Senin, tidak harus hari Jumat, kapan saja melihat mereka, kita bilang yang melihat ini, saksikan saya melihat Anda atau saya melihat jenengan. Kemudian kalau dia merasa punya ijazah tersebut, maka dia akan menjawab, saya itulah biar Anda koraitan. Saya bersaksi kepada Anda melihat saya. Dia akan menjawab seperti itu. Ya, di antara yang punya ini syurafa itu ada. Ya, jadi yang mencapai kedudukan ini. Kemudian di antara masyayikh ada juga. Makanya orang yang mencapai dengan kedudukan ini, kemudian kita dekati, kemudian kita pandang wajahnya dan kita berkata isyhad bi anni ra'aituka, dia akan menjawab. Kenapa? Dia memang punya izin untuk itu. Dan kalau tidak punya izin, misalnya Anda bilang isyhad bi anni ra'aituka, saya tidak punya izin, saya tidak berani jawab. Kenapa? Ya karena tidak ada gunanya menjawab. Tapi kalau Anda mengatakan, saya senang kepada jenengan, karena senang saya kepada Syekh Tijani, Anda mendapatkan fadilahnya senang kepada Syekh radhiyallahu anhu. Wa anna lahum, dan mereka fil masyar, di masyar maudi'an. Ya. Jadi bagi pengamal Thariqah Tijani di masyar ada tempat fi dhillil arsy, yang berada di bawah naungan arsy. Ya. Pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yaquluna fihi, yang di situ yaquluna fihi wahdahu, yang di situ hanya orang Tijani aja yang diletakkan di daerah tersebut. Kunasba'u minal bariyah, dan tidak ada orang lain selain Ikhwan Tijani. Fala yadkhuluna al-mahsyar, dan Ikhwan Tijani dengan sudah ditempatkan di tempat tersebut, di mana itu juga tidak ditempati oleh manusia yang lain dari golongan manapun, maka dia diberi keamanan. Ya. Wala yadukuna, tidak merasakan musyaqqatan, kesulitan yang ada di masyarakat. Wala yarawna mihnatan min talmidil ayudihim ilal istiqrar fi ala ilihim min darisara. Jadi sejak awal sampai selesainya, sampai berada di surga, ya, a'la iliyyin, surga yang paling tinggi, tidak merasakan hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang menyulitkan selama di masyarakat sampai ke dalam surga. Dari siapa? Ini murni karena keagungan Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Jadi inilah para ikhwan, jaminan-jaminan, dan ini masih banyak lagi. Insya Allah nanti kita jelaskan pada waktu yang lain di pertemuan yang akan datang. Tapi pada setiap pagi, ya, poin-poin ini saya jelaskan satu persatu dalam streaming setiap pagi. Barangkali ada pertanyaan dari para ikhwan, dipersilakan. Ya. Ada
ikhwan yang dengan jaminan yang banyak tersebut itu dia merasa aman. Aman dengan jaminan-jaminan tersebut, tapi ya seperti sholat tidak pernah jamaah, kemudian wiridnya juga nggak pernah jamaah, dan tidak pernah ke zawiyah, nggak pernah ketemu muqaddam, jadi sekali beat selesai. Ya. Itu bagaimana, Pak? Ya, ini ada pertanyaan dari saudara kita Abu Khair. Ya. Makanya mendengarkan penjelasan itu harus integral, artinya menyeluruh, jangan sepotong-sepotong. Salah satu syarat dalam thariqah Tijaniyah, di samping kita istiqomah kerjakan sholat 5 waktu berjamaah. Jadi syarat sholat berjamaah ini syarat bagi ikhwan thariqah Tijaniyah. Kalau ada ikhwan Tijaniyah tidak pernah sholat berjamaah, ini berarti tidak memenuhi syarat dalam thariqah. Kerjakan wirid lazim pagi sore sendiri-sendiri, tapi wadifah dan hailalah wajib berjamaah yang benar aslinya di zawiyah atau minimal di masjid atau di musholla. Tidak ada wadifah di ruang tamu, karena wadifah ini bukan wirid arisan, ini wirid wajib. Itu selalu saya bolak-balik, karena juga ada di Irwatul Arois dan juga dalam kitab As-Surbus Sofi ada penjelasannya. Jadi para ikhwan rahimakumullah, ini ada pertanyaan, gimana jika ada ikhwan ya setelah baiat tidak pernah ngaji, tidak pernah ke zawiyah, tidak pernah berjamaah wadifah, tidak pernah berjamaah hailalah, tidak pernah sholat ke masjid berjamaah, tidak pernah, dan merasa aman karena sudah mendengar jaminan aman muridnya Syekh Tijani akan masuk surga tanpa hisab dengan yang jaminan tadi. Oleh karena itu, kalau di bahasanya dengar ikhwan Tijani, muridnya Syekh Tijani jamin masuk surga tanpa hisab, oke, alhamdulillah. Akan tetapi untuk dapat kategori muridnya Syekh Tijani, dapat nilai fuqara Tijani, dapat nilai talamin Tijani, dapat nilai ashab Tijani, ini bukan pas habis baiat langsung melungker di rumah, tidak bisa. Jadi jelas harus sholat 5 waktu berjamaah dengan siapa saja, di masjid mana saja. Dan kalau memang terpaksa, misalnya imamnya Wahabi, udah sholat, karena sholat itu hakikatnya sendiri juga berjamaah, ya. Tapi imam tidak nanggung sholatnya makmum dalam arti khusus. Sehingga kalau kita bilang, oh imamnya Wahabi dan tidak ada masjid lain, contohnya kita umroh. Coba imam masjid Wahabi apa Sunni? Wahabi. Lalu kalau kita langsung, kalau bukan Sunni tidak mau, nanti ketika umroh ada sholat di masjid, tidak dapat pahala sholat di masjid Haram, nanti tidak dapat pahala berjamaah di masjid Haram dengan jumlah besar, makin besar jumlahnya makin besar pahalanya. Itu. Tapi kalau memang bisa milih kayak di Indonesia ada masjid yang Sunni, ya ke masjid yang Sunni aja berjamaah di situ. Dia sholat 5 waktu. Oh, imamnya bukan Tijani, tidak usah mikir Tijani atau tidak. Sholat berjamaah dengan umat Islam, dengan imam yang benar titik. Kalau pas nunggu imamnya harus Tijani, ikhwan Tijani di situ, kerucuk semua, ada yang bisa jadi imam. Payah nanti. Tidak berjamaah. Jadi ikhwan Tijani silakan berjamaah dengan siapa saja. Kemudian tapi ketika wadifah, carilah ikhwan. Kalau ikhwan memang tidak adanya muhibin, ya ada apa-apa, yang penting bisa diajak berjamaah. Lu kalau ada ikhwan, katanya ikhwan tapi diajak berjamaah nggak mau, ya berarti ikhwannya ikhwan abal-abal. Jadi kalau ada tentara diajak upacara tidak mau, tentara apa namanya?
tentara gadungan. Jadi tidak bisa mengklaim saya Wati Jani, saya sudah baiat. Benar Anda baiat, Anda dilantik sebagai tentara, tidak pernah upacara, diapain? Itu jadi syaratnya itu kalau di tentara ya datang pada waktunya, ikut semua kewajiban yang latihan, yang upacara dan lain sebagainya. Wati Jani ya bukan hanya baiat. Baiat itu persediaan Anda punya sana. Setelah itu Anda wajib baca wirid lazim pagi sore. Wajib berjamaah wajib. Sekali lagi saya tegaskan, Imam Muhammad Al-Habib menjelaskan dalam pertemuan Muqaddam di Lumajang, ya, jadi 2 tahun yang lalu di Idul Adha yang Lumajang kemarin. Ya, kalau ada ikhwan yang disengaja tidak berjamaah wadifah 3 hari berturut-turut tanpa ada uzur syar'i, harus tajdid baiat atau harus baiatku ulang. Apa artinya? Ya berarti batal torekohnya, batal baiatnya kalau sengaja tanpa ada uzur syar'i. Tidak sakit, tidak hujan, tidak mencekam, tidak ada perang, tidak ada angin, tidak ada hujan, sibuk berdagang, diajak berjamaah, tidak mau, ya batal torekohnya. Demikian. Jadi adamul amni min makrillah syarat. Tidak merasa aman dari makrillah berarti dia taat dengan aturan. Tidak merasa istimewa. Oh kalau saya nggak apa-apa, ada kayak begitu. Ada lagi pertanyaannya, monggo. Ya. Waalaikumsalam. Perbedaan pendapat antara Syekh Tijani dan Imam Mahdi. Sedangkan kan agama Aulia kan sudah tertutup dengan adanya wafatnya Syekh Tijani. Sedangkan Imam Mahdi ini menyandang martabat akhlak. Oh gitu. Ya ini pertanyaan yang bagus, kritis karena tidak dibahas di sini. Jadi martabatnya Imam Mahdi dengan Syekh Tijani sampai di mana perbedaannya? Juga. Jadi martabat Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani di bidang kewalian. Jadi bidangnya kewalian adalah martabat tertinggi dalam urusan martabat wali. Tidak ada wali yang melebihi Syekh Tijani karena dia khatmul auliya. Akan tetapi khatmul auliya di sini pengertiannya Syekh Tijani tidak ada pangkat yang melebihinya, pangkat kewalian. Khatam sampai ke dengan Syekh. Akan tetapi kalau dengan waktunya ada khatmul auliya yang khusus. Siapa? Khatmul auliya secara umum, di mana kalau dia wafat tidak ada wali lagi, yaitu Nabi Isa setelah turun ke bumi kedua kalinya, bukan sebagai nabi, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan pangkatnya sebagai wali dari umatnya Rasulullah, yang mana ketika beliau wafat tidak ada lagi wali setelahnya. Berarti sudah dekat dengan kiamat. Kalau sudah tidak ada wali berarti generator iman sudah tidak ada. Maka iman yang ada di hati manusia bertahap akan padam. Karena sudah tidak ada iman di hati manusia, maka manusia sudah tidak ingat dan tidak takut Allah. Berarti syariat akan hancur. Dan pada puncaknya akhlak hancur total, manusia laksana binatang. Jadi nanti pada waktunya kalau sudah dekat, sudah biasa manusia kayak ayam.